Status Irjen Teddy Minahasa tersangka, ini peran sang jenderal dalam peredaran gelap narkoba. Irjen Teddy Minahasa resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba. Diketahui berawal dari laporan warga, kasus ini tak hanya menjerat Teddy, tapi juga sejumlah personil kepolisian lainnya. Terungkapnya nama Teddy berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan yang ternyata mengarah pada keterlibatan anggota polisi berpangkat Bribka dan polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Kasus ini terus dikembangkan hingga terungkap seorang pengedar yang mengarah pada personil Polri yang berpangkat AKBP yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi. Atas dugaan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri lantas menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Teddy. Dari situ, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Perwira tinggi Polri itu kini ditempatkan di tempat khusus. Teddy akan diperiksa lebih lanjut oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Tak hanya itu, Teddy juga akan diproses secara pidana oleh Polda Metro terkait kasus ini. Sigit mengaku sudah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk tidak bermain-main dengan kasus narkoba. Dia memastikan akan menindak tegas siapapun anggota Polri yang terlibat perkara ini. Dicopot dan dimutasi imbas kasus ini, Teddy batal dirotasi sebagai Kapolda Jawa Timur. Padahal dia baru ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur baru pada 10 Oktober 2022. Kapolri mulanya menunjuk Teddy untuk menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi menjadi staf ahli bidang sosial dan budaya Kapolri. Pergantian jabatan tersebut dilakukan tak lama setelah tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 yang menewaskan 132 orang. Peresmian rotasi itu sedianya tinggal menunggu serah terima jabatan. Namun, kini Teddy dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat yang dimutasi ke pelayanan markas Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram terbaru yang dikeluarkan Kapolri pada 14 Oktober 2022. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!